lebih tipis ototnya daripada hip. Itu dulu yang paling pertama. Jadi benar-benar nggak ada kalian support full body, full berat kaki itu ke tubuh kalian. Oke? Jadi kalau kalian misalnya mau fleksi saraf, kalau misalnya fleksi rollnya kemana? Ke arah posterior kan? Oke? Ikuti dia dari gerakan fleksinya. Ya udah, kalian bisa lakukan hal seperti ini. Nah, kalau misalnya mau seperti ini boleh, lakukan pada span lain boleh, atau pada sitting position. Sitting position artinya pasiennya duduk deh. Duduk gini, duduk di pinggir bed. Duduk sini. Aman ya. Oke. Kemudian handlingnya adalah di tibialis anterior. Oke, handlingnya adalah di tibialis anterior, bukan di patella, bukan di femur. Kalau misalnya kalian handlingnya adalah bukan handling, tapi fiksasinya adalah di tibialis anterior. Oke, kemudian tibialis anterior 3. Oke, kemudian kalian glide di arah dorsal. Oke, dan juga kalian bisa sertakan glide ke arah dorsal juga pada bagian distal dari ininya. Oke, terus kalau misalnya mau ekstensi, ya udah sebaliknya, glide langsung kayak anterior drawer test. Makanya anterior drawer test dan juga posterior drawer test itu bagus, merupakan suatu tes dan juga intervensi sebenarnya. Oke, itu dia. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya untuk ini nggak terlalu banyak body mechanics yang selalu gimana banget, terlalu dikit ya. Oke. Dan juga stretching pada thigh muscle, stretching pada hip muscle biasanya juga ada satu stretching pada knee muscle. Contoh kayak stretching hamstring sama quads kan juga merupakan satu stretching untuk flex knee dan juga extensi knee, ya kan? Jadi nggak begitu gimana banget. Patella mobilisasi pun juga kalian cukup lihat dari gambar, kalian udah tahu bakal seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di ankle itu gerakannya lumayan mobile. Ada gerakan dorso, ada gerakan plantar fleksi, inversi, eversi. Kadang-kadang ada gerakan spinasi dan juga pronasinya. Meskipun gerakan pronasi itu sebenarnya adalah gerakan kombinasi antara inversi plus juga dorso. Oke, tapi kita sebutnya itu gerakannya adalah pronasi dan juga supinasi. Oke, jadi hal yang paling penting untuk orang-orang di bagian ankle adalah orang-orang yang sprain ankle kan, atau orang-orang memiliki hipomobilitas oleh karena adanya anggaplah chronic ankle disability atau yang sifatnya itu hipomobile. Hal yang kalian ingat adalah tiduran deh. Oke, lagi tiduran kakinya di sini, ankle-nya di sini. Oke. Hal yang harus ingat adalah ankle joint itu terdiri dari tibia, talus, dan juga calcaneus. Oke, tibia, talus, dan juga si calcaneus. Itu ada tiga teman yang harus dipisahin. Kalau misalnya satu temannya itu ada malalignment, jadinya adalah inversion foot atau pronation foot. Pernah nggak kalian lihat ada kaki yang calcaneusnya ke dalam atau keluar? Atau kalian bisa lihat dari sol foto kalian, kalau misalnya sol foto kalian itu lebih habis di bagian medial, biasanya itu lebih ke inversion, kalau misalnya lebih ke luar, eversion. Itu cara yang paling gampang untuk melakukan assessment. Oke. Nah, di tibia, talus, dan calcaneus itu gerakannya yang paling mayoritas adalah gerakan rotasi, inversi, dan juga eversi. Oke. Jadi biasanya kalau kalian misalnya meningkatkan inversi dan eversi oleh karena pos dari chronic ankle sprain misalnya, ya udah dilakukan glide dan juga roll ke arah yang sama. Kenapa harus ke arah yang sama? Karena sebenarnya ke arah yang sama ataupun ke arah sebaliknya sama-sama aja. Karena kenapa? Karena talocrural joint atau talus sama si talocrural itu talus sama calcaneus ya, kalau salah itu adalah saddle joint. Saddle joint artinya adalah satu sisi dia itu concave move on convex, satu sisinya lagi itu adalah convex move on concave. Jadi nggak jelas ya apakah kita harus berlawanan atau kita harus
bersarah gerakan glide-nya. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kalian ini mobilisasi si ankle, fiksasinya jelas harus pada bagian tibia. Tibianya bisa kalian fiksasi dengan band atau kalian fiksasi dengan tangan kalian. Jadi kalau misalnya pasien ada problem, contoh dia ada post-op fracture fibula, di mana dia harus non-weight bearing selama beberapa minggu, dia udah mulai ada keterbatasan pada bagian dorsofleksinya ataupun pada bagian plantar fleksinya. Oke, cara kalian untuk meningkatkan dorsofleksi kan ini ya. Oke, hal yang harus kalian fiksasi adalah ini ya, profesor ya. Oke, lakukan glide dulu. Yang kalian glide itu adalah si calcaneusnya. Versi ini adalah saya lakuin glide searah dengan roll. Oke, si tangan fixasi saya ada di tibia. Saya roll dia ke antero superior. Oke, itu dia. Sembari kalian memberikan suatu dorsifleksi. Tapi ingat, calcaneusnya kan harus mobilisasikan, bukan pada bagian mid tarsalnya. Oke, nih, itu dia. Dah. Kemudian untuk keterbatasan pada plantar berarti dorso berarti plantar fleksi, pasiennya lebih enak adalah supinating, pronating. Oke. Pada bagian pada posisi pronating, kalian bisa berikan gerakan nih, ke atas juga sama. Sembari kalian tutup nih plantar. Yang paling penting adalah di mana kalian fiksasi. Oke, di mana kalian fiksasinya. Kalau kalian bisa nggak fiksasi, lihat apa yang terjadi ketika saya ngangkat si ankle-nya, ini CD-nya gerak. Oke. Atau kalian bisa tanpa gerakan sama sekali, kalian bisa melakukan glide di sini. Ankle itu adalah salah satu sendi yang lumayan stabil. Kadang-kadang kalian bisa ngerasain gerakan ketek gitu, gravitasi di sana, dan itu adalah salah satu tanda bahwa dia itu ada instabilitas di sana. Oke, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ankle tidak banyak hal yang kita bisa mobilisasi kecuali plantar, kemudian dorsofleksi, inversi dan eversi. Inversi sekarang tunjukkan. Inversi berarti keluar ya, ke dalam. Kalau misalnya ke dalam, mungkin kalian bisa berikan arah luar dulu. Oke, jadi contoh pasiennya ada keterbatasan ke inversi di kaki kanan, di kaki kiri. Saat naik. Oke, kayak itu. Kalau dia ke inversi, berarti kita bawanya dia lah. Kita ngambil rumusnya adalah berbalikan ya. Jadi kalian bisa yang benar. Jadi fiksasi pada tibia, kemudian bawa dia ke eversi. Maksudnya bukan di roll ya, tapi di glide. Oke. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk inversi, fiksasi karena udah pakai bed, nggak perlu lagi. Kemudian dilakukan gerakan ke eversi. Oke, proksimal interpalang sama. Kalau misalnya kalian mau melakukan, jangan yang palang, pakai kapal aja biar gampang ya. Contoh, kalian mau memobilisasi distal interpalang. Di mana fiksasinya? Distal interpalang. Kalian mau melakukan mobilisasi di distal interpalang.
fiksasinya ada di proksimal interpalang. Kemudian terus seperti itu. Kalau misalnya kalian mau mobilisasi proksimal interpalangnya, kalian fiksasi bagian ini, yang bagian proksimalnya. Oke, selalu seperti itu. Which kalian mau mobilisasi, kalian fiksasi pada bagian proksimalnya. Bagian distalnya kalian mobilisasi. Elbow, contoh kayak ulna sama radius kalian mau mobilisasi, fiksasi pada bagian humeralnya. Oke, humeral kalian mau mobilisasi, fiksasi pada bagian shouldernya. Shoulder kalian mobilisasi, fiksasi pada bagian axial area. Selalu seperti itu. Oke, itu dia, simpel sebenarnya. Nanti kalian ikutin aja ya. Nah, sekarang mulligan. Mulligan sebenarnya konsep dasarnya adalah menggabungkan antara gerakan fisiologis sama gerakan aksesorinya. Gerakan fisiologis gerakan apa? Gerakan yang aktif, secara aktif pasien itu bisa lakukan. Gerakan fisiologis di hip ada fleksi, ekstensi, ABD, ADD, internal sama eksternal. Oke, jadi mulligannya adalah kita lakukan glide secara pasif, sembari pasiennya itu bergerak secara aktif ke area yang terbatas. Contoh, sepanjang ini. Nanti kalian, saya kasih satu contoh aja, kemudian kalian cari contoh lainnya pasti bisa. Ben, contoh, saya mau melakukan mulligan. Oke, NAX sama MOM. Kayak ini komputer saya ada deh. Ada yang buka komputer saya. Oke, tuh ada NAX sama MOM. NAX dan juga NAX itu biasanya pada spine. MOM atau mobilization with movement itu adalah pada peripheral joint. Oke, itu aja bedanya. Untuk pada bagian hip, knee dan ankle nggak mungkin kita pakai NAX ataupun juga NAX. NAX itu adalah natural apophyseal glide. Kemudian NAX itu sustain, lupa saya. Oh itu namanya. Oke, di peripheral pokoknya kita pakai adalah MOM, mobilization with movement. Kita lakukan mobilisasi ke area glide, sembari aktif si pasien itu ngelakuin sembari gerakan fisiologis dilakukan secara aktif oleh si pasien. Contoh, pasien merasa restriktif di area hip untuk gerakan ke fleksi hipnya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah roll-nya kemana dan glide-nya kemana. Kita bantu glide-nya, karena roll bisa dilakukan secara aktif oleh si pasien. Benar? Oke, roll itu kita bisa lakukan secara aktif, glide-nya nggak bisa. Karena glide tidak bisa dilakukan secara aktif, maka dari itu kita sebut dengan gerakannya aksesori. Oke. Jadi gerakan glide itu adalah gerakan aksesori. Gerakan fleksi, ekstensi, area gerakan osteokinematiknya adalah gerakan fisiologis. Gerakan ortokinematiknya adalah gerakan yang aksesori, terutama untuk glide. Oke. Untuk hip, kita fokus ke gerakan glide-nya. Hip glide-nya kemana? Dorsal inferior. Kita lakukan glide ke dorsal inferior, sembari pasien itu secara aktif melakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Itu maksudnya mobilization with movement. Jadi kita harus tahan tuh glide-nya. Maka dari itu kadang-kadang ada beberapa orang yang cuma melakukan mobilisasi sekali aja, kemudian dia gerakin. Ada juga yang melakukan traksiosirasi. Itu beda teknik dia namanya, tapi konsepnya sama. Nah, kapan kalian harus sampai kapan kalian harus menahan mobilisasi? Sampai kapan kalian harus menahan gerakan aksesori glide-nya? Sampai gerakan fisiologisnya selesai. Kalau kalian misalnya targetnya adalah gerakan fisiologisnya 10 kali, selama 10 kali repetisi fleksi ekstensi, glide-nya harus tetap. Konsep dasar dari mulligan adalah kita harus continuous dan juga sustainable. Artinya kita nggak boleh waktu gerakan yang paling pertama fleksi ekstensi kita keras banget. Habis itu karena kita udah capek, gerakan glide-nya jadi hilang. Nggak boleh kayak gitu. Oke, contoh kita lakuin. Oke, positioning kayak biasa. Dimana targetnya adalah meningkatkan fleksi dari hip ya. Contoh pasien ini ada restriction in flexion.
Oke. Jadi sama kayak tadi, glide dulu. Oke, glide dulu. Kemudian kita minta pasiennya, Pak, coba gerakan hipnya Bapak ke fleksi dan ekstensi. Sedikit aja. Fleksi sedikit, oke, ekstensi, nice, lagi. Ekstensi, nice. Terus, 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 pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Oke, nice. Good. Nice. Nice. Nice and relax. Oke. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk menstimulasi proprioceptiknya. Oke. Kalau misalnya kalian hanya melakukan gerakan secara pasif, proprioceptik nggak pernah kerja. Kenapa? Karena proprioceptik itu masuk ke spinal sama GTO atau Golgi tendon organ itu nggak bisa memfasilitasi dan juga merespon reaksi-reaksi yang tanpa gerakan aktif. Makanya stretching itu harus ada gerakan aktif asistifnya sedikit. Baru pasca memorinya itu bakal bisa kayak mengingat gerakan-gerakan yang benar. Oke? Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang hip yang hipomobile itu sebenarnya adalah hip yang mungkin lupa bagaimana cara dia bergerak. Dengan Mulligan mobilization with movement, kita kembalikan memorinya dia. Kita glide dia ke arah fisiologis dan kita lock memorinya itu dengan gerakan yang aktif. Oke? Contoh lain. Bagian ini. Ini gerakan fisiologisnya adalah fleksi ekstensi. Benar? Tapi dia ada beberapa gerakan tambahan, yaitu ada gerakan rotasi atau gerakan ke arah valgus atau gerakan valgus. Oke, tergantung nanti kaki pasien seperti apa, apakah kaki pasien X atau O. Kalau kaki pasiennya X, kita push dia ke arah O. Kalau kaki pasien O, kita push dia ke arah X. Contoh, kaki pasien sekarang ini adalah kaki X. Oke, kakinya X. X itu berarti valgus ya? Valgus ya, valgus. Kalau kaki pasiennya X, kita harus tekan dia dari medial ke lateral atau lateral ke medial? Medial ke lateral. Benar. Kebayang konsepnya? Benar ya? Kalau kakinya O, kita ke medial. Contoh, kaki pasien adalah kakinya X. Dengan kata lain kita harus buat dia ke arah O untuk membuat dia alignment lagi kan? Oke, kakinya X. Nanti kita bawa dia dari medial ke lateral. Oke. Sekarang yang kita harus ingat adalah kita kan di open chain. Oke, kita kan di open chain. Jadi bukan femur yang bergerak pada tibia, tapi tibia yang bergerak pada femur. Oke. Jadi tangan yang sebelah kiri harus kita fiksasikan si femur dan kita mobilisasikan si tibia ke arah lateral sesuai dengan kita. Sembari si pasien melakukan gerakan fleksi ekstensi. Posturnya seperti ini. Oke, fiksasi hand, mobilisasi hand. Kita minta pasiennya untuk tekuk fleksi ekstensi. Yuk, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, and ekstensi. Itulah mobilization with movement. Oke, gerakan aksesorinya adalah gerakan glide ke arah yang pasien tidak bisa lakukan secara aktif. Dan gerakan fisiologisnya adalah gerakan fleksi dan ekstensi. Kalau gitu apa syaratnya Mulligan? Pasien harus bisa bergerak secara aktif. Dengan kata lain, bisa nggak kalau misalnya pasien-pasien stroke di Mulliganin? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak secara aktif. Oke, mungkin ada beberapa pasien yang bisa bergerak secara aktif, tetapi kalau misalnya dia benar-benar flaksib banget, tak bisa kan, susah kan? Oleh karena itu MMD-nya itu minimal 2 atau 3. Oke, semakin besar MMD semakin bagus. Karena ini kan sistem juga nih, ya. Kalau dia misalnya tidak bisa bergerak melawan gravitasi, gimana caranya dia bisa bergerak? Mari kita tahan. Mari kita tahan. Mari kita mobilisasi. Oke. Contoh lain di
Udah deh, gampang saya. Duduk deh. Duduk dari sana. Gerakannya yang terbatas adalah gerakan ABD. Yang paling sering ya, ABD plus juga dia ada gerakan asori. Anggaplah dia ada frozen shoulder. Dan kita ingin pasien kita ingin mengaplikasikan gerakan mobilization with movement atau punya mulligan. Gerakan ABD, kita tahu roll sama glide-nya. Roll-nya kemana? Roll-nya adalah ke lateral, kemudian ke superior, boleh. Kemudian glide-nya kemana? Inferior. Kita cuma harus fokus ke inferiornya aja. Oke. Kita buat dia glide dulu ke arah inferior. Boleh pada posisi apa? Sebenarnya boleh deh, posisi duduk boleh, posisi tiduran juga boleh. Idealnya kalian aja. Nggak ada yang baku di sini. Glide dia ke arah inferior. Sembari si pasien kita minta untuk bergerak secara aktif ke arah ABD. ADD. Yuk, ABD. ABD. Nice. ABD. ABD lagi. Nice. ABD. ABD lagi. Kalau di shoulder, ingat jangan sampai kalian fiksasi AC joint-nya. AC joint di sini kan. Ingat di distal, proximal dari humeralnya. Sama kayak kalau misalnya di hip, kalian harus fiksasi si greater trochanter, bukan siasnya. Di shoulder juga kayak gitu. Kalau kalian ke perlu atas, yang kena adalah di AC joint. Oke. Jadi itu konsep mulligan. Selama kalian tahu kemana arah gerakan glide-nya, kalian cuma perlu tambahkan gerakan fungsional aja atau fisiologisnya. Tadi fleksi. Sekarang mungkin saya ada satu gerakan ekstensi hip. Yuk, duduk deh. Tiduran supaya lain. Lain. Oke. Gerakannya sama kayak tadi. Kita hanya fokus sama gerakan glide di greater trochanter. Oke. Jadi gerakannya bisa seperti ini. Greater trochanter dulu. Kita fiksasi, kemudian kita glide, tahan glide-nya. Kalau misalnya pasien bisa, minta dia untuk bergerak secara aktif dari awal. Yuk, coba diangkat Pak hip-nya. Bukan hip-nya, hip-nya. Oke, naik. Oke, turun. Oke, lagi naik. Oke, saya nggak ada mobilisasi sama sekali, saya cuma memfasilitasi. Oke, dan gerakan glide-nya selalu saya tekan ke arah anterior. Oke, turun lagi. Up. Oke, ini cuma untuk fasilitasi ya, sama untuk anggaplah kasih tahu si pasien yang bergerak ke mana. Oke, gitu. Kita lakuin mungkin 10 sampai dengan 15 kali pengulangan. Kemudian kita protes dan juga post-test. Itulah yang disebut dengan mobilization movement, punya mulligan. Oke. Jadi seperti itu. Untuk gerakan ABD, tangan adik. Tangan adik, pandai. Nanti waktu BCS saya harapkan kalian udah coba semua ya. Jadi kita akan BCS akan lebih singkat nanti kamu yang nanti ini. BCS kan nanti kan kapan kan mulai BCS? Ya. Sekarang kita gerakan dia ke arah, anggaplah dia restriktif ke arah ADD. Kalau misalnya dia restriktif ke arah ADD, glide-nya kemana? Glide ADD kemana? Kalau roll-nya adalah ke medial, berarti glide-nya udah lateral kan? Oke. Jadi lihat perbedaan antara glide, antara fleksi glide sama ADD glide. Ini adalah fleksi glide yang saya bawa dia ke dorsal inferior, dan ini adalah glide di ADD yang saya bawa ke lateral. Sorry. Oke, jadi glide-nya hampir serupa, cuma arah tarikannya beda. Oke, arah tarikan kalian bisa dapetin dari kemana scoopnya kalian. Kalau scoopnya kalian adalah ke arah cloud, posterior
inferior itu adalah untuk fleksi. Kalau misalnya ke arah lateral itu adalah untuk aduksi. Benar. Oke. Jadi sebenarnya satu postur tergantung kalian mau letakin positioning hand kalian di mana. Oke. Setelah itu baru nanti kita akan belajar manipulasi. Oke. Udah, itu dulu. Ada yang menanyakan? Saya kurang jelas yang bagian salah saya bilang kalau misalkan ada Dan gelas itu adalah berlawanan. yang di kantor. Jadi kalau misalnya kalian lihat si talus kalau nggak salah itu bentuknya itu adalah convex. Oke. Dan si distal dari tibia itu bentuknya adalah konkav. Jadi konteksnya adalah berlawanan kan. Jadi si tibianya saya fiksasi, kemudian saya angkat atau saya mobilisasi. Mungkin saya ulang ya supaya jelas ya. Kalau untuk di ankle, sebenarnya yang paling gampang adalah gerakan roll searah sama gerakan glide. Mohon maaf tadi mungkin saya salah. Kalau misalnya yang lihat video tolong diedit. Oke. Kalau misalnya kita mau ngarahin dia ke arah apa ya, ke arah plantar fleksi. Coba lihat di PT saya. Kayak kita ada ini, kita satu konsep. Ya, kalau misalnya dia plantar fleksi, dorsal fleksi artinya dia frontal glide. Coba. Atau dorsal glide. Ada? Lagi untuk gerakan dorso dan juga plantar, sebenarnya gerakannya adalah glide ke ventral ataupun juga glide ke dorsal, boleh aja. Jadi untuk gerakan di contoh kayak misalnya dorso fleksi ya, kalian bisa glide dulu ke arah ventral. Oke, jadi arah glide itu searah dia. Oke, roll dan glide itu searah. Kalau misalnya plantar fleksi, berarti kalau misalnya dorso fleksi kan berarti roll dia adalah ke area antero supero, glide itu juga sama. Kalau misalnya plantar fleksi berarti infero dorsal. Oke? Jadi kalian bisa lakukan dengan supine lying. Intinya gerakan roll dan glide-nya itu searah. Oke, itu dulu. Meskipun sebenarnya gerakan di talus roll itu kalian mau glide-nya sebenarnya udah bagus, mau ke anterior ataupun juga mau itu ke posterior. Yang penting arah dari peningkatannya itu sesuaikan sama ring of motion yang restriktif. Contoh, ring of motion yang restriktif adalah ke plantar. Oke, jadi nanti peningkatannya itu harus ke plantar fleksi sembari kalian glide. Atau dorsal fleksinya terbatas, kalian glide sembari kalian tambahin dorsal fleksinya. Oke. Karena sekali lagi itu adalah saddle joint. Jadi beberapa dari artikel juga tidak ada yang menyebutkan apa movement apa, kecuali emang di intervalangnya di bawah. So, jadi kalau misalnya kita mau mobilisasi dia ke arah dorsal fleksi, ya udah kita tarik dia ke arah antero supero mengikuti dari arah dorsal fleksinya. Kalau plantar fleksi, kita ikutin dia ke arah plantarnya. Udah, bisa jelas? Ya, oke, gitu. Habis itu bisa nggak dimobilisasi with movement pada ankle? Bisa jawabannya. Jadi kita hanya perlu glide dia atau glide pada apa? Kalau kita misalnya mau meningkatkan ring of motion pada gerakan dorsal fleksi, ya udah kita glide dulu ke arah ventral atau anterior, kemudian kita minta pakai itu untuk bergerak secara dorsal fleksi, terus
Oke, inilah gerakan active mobilization movement. Oke, seperti itu. Kalau gerakan plantarnya, yaudah dia supine lying, kita glide ya ke arah diri plantar fleksinya sembari kita gerakan. Oke, kalau misalnya pada wrist, kalau misalnya pada wrist kita aplikasikan konsep tadi, misalnya dia ada restriktif ke wrist ekstensi. Oke, jadi kita bisa glide dia ke arah ventral, itu bukan, ke arah dorsal jadinya. Kita bisa ikutin anatomical position ke arah dorsalnya, kemudian sembari dia itu diberikan mobilisasi ke arah ekstensi wrist nih. Terus, oke, kayak gitu. Jadi kalian glide dia uniformnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, itu mulligan.